Baiklah, hai, selamat pagi, salam sejahtera dan shalom kepada kita semua. Hari ini ialah sambungan daripada video yang part yang pertama sebelum video ini, dan ini ialah penjelasan bagaimana penjelasan terperinci tentang subtajuk yang saya katakan bahwa bagaimana menghadapi zaman keremajaan. Nah, jadi di sini saya akan berkongsi beberapa hal, tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa sebelum saya terfikir untuk mengajukan ini perkara di dalam saya punya laman sosial, saya ada membaca sebuah buku. Ini adalah buku yang ditulis oleh Witness Lee, yaitu daripada Gospel Book Center yang ada di Subang Jaya. Ini saya baru dapat tahun lalu dan saya baca. Walaupun buku ini sangat nipis, tetapi isinya sangat penting dan ada 3 hal yang disentuh, dan saya akan sentuh juga. Saya akan mengongsikan kepada kita tentang 3 hal ini. Nah, jadi sebelum itu saya mau mengatakan bahwa kita sudah melihat beberapa hal video yang sudah saya upload, di bagian part yang pertama, yaitu perkongsian beberapa sahabat-sahabat saya tentang bagaimana mereka menghadapi zaman keremajaan mereka. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan ketika zaman keremajaan. Ini sangat penting kepada para remaja yang sekarang dalam pertumbuhan. Walaupun kita dalam pandemik sekarang, COVID-19, tapi kita juga perlu melihat dari segi kita punya waktu, karena umur kita ini tidak akan pernah turun kembali, akan terus berjalan, umur kita akan terus meningkat. Nah, jadi ini sangat penting. Kenapa hal ini sangat penting? Karena zaman keremajaan itu ada 7 tahun saja. 7 tahun, mungkin orang bilang hal itu 7 tahun itu sangat lama, tapi ada setengah orang akan memandang 7 tahun itu sangat singkat. Nah, jadi gunakanlah zaman keremajaan Anda dengan sebaik mungkin. Nah, jadi ada 3 hal yang ingin saya sentuh pada hari ini, dimana di dalam video-video sebelum ini, yaitu part yang pertama, mereka juga ada menyentuh hal ini. Semua ada menyentuh hal ini, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kenapa itu yang pertama? Hubungan pribadi dengan Tuhan ini adalah sangat penting. Sangat penting, hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Keintiman kita dengan Tuhan, walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan, walaupun kita tidak dapat melihat Dia dengan mata kasar, tetapi kita harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui persekutuan kita, melalui doa, renungan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak suka membaca firman Tuhan karena kita mungkin tidak mengerti apa yang hendak disampaikan di dalam firman Tuhan, karena mereka yang menulis kitab ini, firman Tuhan ini ialah orang-orang yang telah diilhamkan oleh Allah untuk menulis firman Tuhan ini. Ialah mereka hidup di zaman-zaman yang lampau, dan di mana itu bukan zaman kita. Walaupun kita ada di dunia yang sama, tapi mungkin perbezaan cara hidup kita itu sangat jauh berbeza. Nah, jadi tidak heranlah kalau ada orang yang mungkin mengantuk membaca renungan firman Tuhan. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting, dimana perlu kenal dengan Tuhan kita terlebih dahulu. Karena kenapa? Kita perlu kenal dengan Tuhan kita karena harus berhati-hati. Ada juga Tuhan-Tuhan yang palsu. Nah, ini yang sangat penting. Ada juga yang sekarang ini
Tuhan-Tuhan yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Kita boleh lihat ada banyak hal di media sosial. Jadi saya ingin mengatakan harus berhati-hati sebagai remaja, sebagai seorang remaja. Begitu juga dengan belia. Jadi harus berhati-hati, karena zaman keremajaan Anda itu boleh menentukan masa depan Anda. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau kita ada Tuhan, seawal-awalnya ketika kita zaman remaja, itu lebih baik, karena boleh memimpin kehidupan kita di jalan yang benar. Kenapa? Kita boleh melihat di dalam Matius bab yang ke-6 ayat ke-33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah, yaitu kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang Tuhan. Nah, jadi kita harus mencari ini terlebih dahulu. Saya percaya ada antara kita yang mungkin ada crush, ataupun mungkin ada yang kita minati, yang kita sukai, ataupun sedang bercinta pada ketika ini. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal, bercintalah dahulu dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bercinta dengan Tuhan? Karena kita perlu mempunyai perasaan seperti Tuhan, yaitu perasaan yang mengasihi daripada kasih karunia daripada Tuhan. Karena kalau kita mensia-siakan hal ini, mungkin buruk padanya. Nah, jadi karena hari-hari yang akan kita hadapi ini akan ada banyak cabaran. Nah, mungkin para remaja pada saat ini kamu akan menghadapi cabaran yang kamu ini macam cabaran baru. Kamu akan tertanya-tanya, aduh, saya tidak pernah merasakan ini. Nah, di sini saya ingin mengajak kita untuk kenapa kita perlu ada Tuhan dahulu dalam hidup kita, itu ialah untuk mempersiapkan kita. Untuk mempersiapkan kita menghadapi di kehadapan hari, di kemudian hari. Karena ada banyak hal yang akan Anda jumpai di kemudian hari. Nah, itu sebenarnya tujuan saya ingin mengungsikan kenapa kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena agar kita punya planning dalam hidup itu, kita boleh susun. Kenapa? Ketika kita percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan kehendak Tuhan, berarti kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Nah, jadi adik-adik sekalian, saudara-saudari dan sahabat-sahabat, inilah sebenarnya yang kita perlukan dalam hidup kita, yaitu kita perlukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenal dahulu Tuhan agar kita dapat menghadapi semua yang akan datang dengan iman daripada Tuhan. Nah, hal yang kedua itu ialah dari segi pendidikan atau ilmu pengetahuan. Nah, saya ada 3 rangkap pantun. Saya akan baca. Batang nangka tumbuh berjajar tetapi di tepi sungai. Barang siapa sungguh-sungguh belajar, tentu cita-cita akan tercapai. Padi berjajar di tengah sawah, jamu mengkudu, segar rasanya. Kita belajar di waktu sekolah, ilmu dari guru besar gunanya. Kemana tikus makin dikejar, masuk kamar alasnya papan. Di masa kecil harus rajin belajar untuk dasar masa depan. Nah, ini pantun sangat jelas mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah besar gunanya di masa hadapan kita. Jadi jangan pernah sia-siakan ketika Anda bersekolah, karena tidak semua orang seberuntung Anda yang boleh bersekolah, seberuntung kamu yang boleh belajar. Ada beberapa orang yang tidak dapat belajar karena dari kekangan hidup ataupun daripada segi keperluan. Nah, jadi maksud saya keperluan dari segi keuangan tidak cukup,
Nah, jadi bersyukurlah kepada orang-orang, mereka-mereka remaja-remaja yang boleh belajar, karena ilmu pengetahuan itu adalah penting. Bukan hanya belajar ketika sekolah menengah, tetapi juga di dalam college ataupun di dalam Anda belajar di swasta ataupun dari sekolah kerajaan, itu penting, sangat penting itu. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa pendidikan itu penting. Jadi pendidikan itu penting untuk masa depan. Tak perlu ponteng-ponteng, buang masa. Jangan ponteng-ponteng, sebab itu hanya boleh membuang masa kita. Karena waktu kamu menjadi remaja itu adalah 7 tahun saja. Dan tidak akan boleh diundur balik. Nah, jadi sia-sia kan kalau kita kembali lagi pergi tingkatan yang sama ataupun tempat yang sama, kelas yang sama. Kita mau juga menganjak ke depan, tapi saya ingin mengingatkan, jangan buang waktu Anda dengan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya ponteng, tidak buat kerja rumah, ataupun tidak ikut kelas. Itu mungkin ada alasan yang kukuh, mungkin sakit, itu ya kita boleh paham lah. Tetapi kalau kita yang sehat dan mau ponteng-ponteng, mau mengelak dari seorang cigo, saya harap kamu elakkanlah daripada perkara itu. Nah, jadi mungkin akan ada banyak hal yang kamu akan hadapi di ke depan. Ini baru peringkat yang pertama, belum lagi peringkat yang seterusnya. Nah, jadi harus berjaga-jaga. Sedia payung sebelum hujan, karena kalau kamu tidak sedia payung sebelum hujan, itu boleh memudaratkan kamu juga, dan juga boleh memudaratkan masa depan kamu. Mungkin kamu akan menghadapi beberapa kegagalan dalam masa remaja kamu, tapi belajarlah daripada kegagalan, karena kegagalan itu boleh membentuk kamu, boleh membentuk diri menjadi seorang yang berilmu, yang lebih baik. Kita boleh memperbaiki kehidupan kita, bukannya belajar dari kegagalan untuk gagal lagi, tidak. Belajar dari kegagalan untuk perkara-perkara yang boleh membangun kita, untuk perkara-perkara yang boleh memberikan kita ilmu pengetahuan yang baik. Seterusnya, pengetahuan, karena dunia akan semakin maju dan semakin modern. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang remaja, kamu sebagai seorang remaja, itu harus mempergunakan ruangan ini dengan baik, waktu ini dengan baik, untuk menambah ilmu, untuk memperbaiki kita punya pengetahuan, untuk menambah lagi pengetahuan kita. Jadi karena gunakan media sosial dengan perkara-perkara yang positif, elakkan dari perkara-perkara yang negatif. Nah, baru-baru ini saya mendengar ada beberapa remaja yang terlibat dalam salah guna media sosial, salah guna telepon bimbit, di mana ada beberapa orang yang sakit karena on time, maksudnya selalu bermain game. Jadi badan sebelah kaku, orang bilang mati sebelahnya oke. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita, ini sangat-sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita salah menggunakan sosial media, kalau kita salah menggunakan telepon bimbit, alat elektronik kita, itu boleh memudaratkan masa depan kita, boleh memudaratkan kesehatan, apalagi keluarga kita. Nah, jadi pergunakanlah media sosial, pergunakanlah peralatan telepon bimbit Anda, laptop Anda dengan sebaik mungkin. Apa yang berkaitan dengan media sosial, mungkin siaran-siaran Facebook Anda boleh membangun orang lain. Nah, jadi pergunakanlah itu dengan baik. Jangan membuang masa dengan perkara-perkara yang kurang baik. Nah, jadi itu hal yang kedua. Jadi ingat-ingat bahwa pendidikan juga penting, karena kita boleh melihat, mungkin kita cakap, tidak apa-apa itu saya punya bapak ataupun saya punya mama ada bisnis, jadi saya tidak payahlah belajar. Itu sangat salah bagi saya, karena penting juga
Anda untuk belajar. Penting juga Anda untuk berilmu, karena ini untuk masa depan Anda juga. Untuk masa depan dan juga untuk kita bersiap sedia menghadapi apa yang akan ada, apa yang akan dihadapkan. Karena akan banyak soalan lagi. Akan ada banyak soalan yang akan masuk dalam kehidupan kita, yang mungkin kita perlu bantuan orang lain, mungkin kita perlu belajar daripada kita punya apa yang sudah kita hadapi. Nah, begitu sebenarnya maksud saya. Jadi hal yang ketiga, yang terakhir itu ialah karakter dan kepribadian. Nah, kalau kita melihat daripada video-video yang pertama yang saya sudah upload, itu ada satu sahabat saya menceritakan tentang bagaimana dia memilih sahabat. Nah, ini juga sangat penting dalam membentuk kepribadian Anda semua. Dalam memilih sahabat, dalam memilih kawan untuk ya kita sangat memerlukan kawan, sahabat, mungkin boleh mendorong kita. Tetapi harus berhati-hati juga dalam memilih sahabat. Kalau kita salah memilih sahabat, mungkin akan memudaratkan diri kita sendiri. Nah, jadi pilihlah sahabat yang boleh membangun. Pilihlah sahabat yang boleh membuat kita semakin maju ke arah yang baik, semakin maju ke arah yang positif. Nah, jadi karena ini boleh membentuk diri kita. Bukan hanya kita, tetapi orang sekeliling kita ini boleh membantu kita untuk membentuk kepribadian yang berkualitas, yang berkualitas kalau orang Indonesia cakap. Nah, jadi ini perlu diperbaiki menjadi kita perlu memperbaiki. Mungkin kita ada sifat dalaman dan juga sifat-sifat semula jadi yang ada dalam diri kita. Itu juga kita harus lihat, karena itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah hal-hal yang boleh kita boleh menjadikan diri kita antara orang yang berkualiti ataupun orang yang tidak berkualiti. Nah, jadi kita harus melihat hal itu. Dimana mungkin kita ada sifat dalam diri yang kita tidak tahu, tapi kita harus tahu juga, harus mencari. Nah, jadi ketika kita mencari hal-hal yang baik, itu jangan sampai kita salah menilai. Nah, jadi sahabat-sahabat, adik-adik sekalian yang mendengar hal ini, saya harap kamu dapat melihat hal ini. Ini sangat penting di dalam kita sekarang tengah menghadapi COVID-19 ataupun dalam pandemik. Mungkin kita boleh merenungkan hal ini, mungkin kita boleh memikirkan hal ini. Ada betulkah yang saya cakap dengan kamu? Tapi itu harus kamu lihat. Dan saya ingin mengatakan kepada kita, menegaskan, pergunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin. Karena waktu-waktu ini tidak akan pernah sama. Dia akan berlalu dan berlalu. Jangan sampai kita membuat waktu-waktu yang lalu itu menjadi seram, menjadi tidak membuatkan kita selalu teringat-ingat dan membuatkan kita menyesal kemudian hari. Tetapi sekarang saya ingin mengajak kita dan kamu untuk belajar 3 hal ini. Yang pertama itu tadi yang saya sudah cakap, itu ialah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sangat penting. Kita harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan agar kehidupan kita ini tidak sia-sia, karena Tuhan itu punya rancangan yang terbaik di dalam hidup kita semua. Dan yang kedua itu ialah pendidikan, ilmu pengetahuan. Bagaimana kita mau menghadapi pola-pola kehidupan pada saat ini kalau kita tidak ilmu pengetahuan, kalau kita tiada pengetahuan tentang kehidupan masa sekarang. Dan juga yang terakhir itu ialah pembentukan karakter dan kepribadian kita. Itu juga sangat penting. Dan kalau kita satukan ketiga-tiga ini, berarti kalau kita dapat menghadapinya dengan pimpinan daripada Tuhan, mungkin kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Kita akan menjadi pribadi yang berguna, dan kita tahu bagaimana kita perlu atur cara-cara kehidupan kita. Nah, mungkin itu saja perkongsian saya. Kesimpulannya ialah para remaja, jangan sia-siakan kehidupan samu dengan perkara-perkara yang kurang memberkati. Tapi
pergunakanlah waktu ini dengan sebaik mungkin dan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk membentuk kepribadian masing-masing. Nah, jadi itu saja saya Malinda Asai. Saya ingin mengundurkan diri dan itu saja perkongsian saya. Sampai jumpa lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now